Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zara Fitri Lubis, mahasiswi Universitas Asahan, Prodi Teknik Informatika, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat program tentang aplikasi penjadwalan kuliah. Bagi teman-teman yang ingin menonton video tutorial saya, tonton sampai habis ya. Langsung saja kita akan buka aplikasi NetBeans yang terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman sudah buka, sini saya akan langsung saja menampilkan form utama dari program aplikasi yang akan saya buat atau yang sudah saya buat ini, yaitu adalah penjadwalan ujian. Nah, dapat teman-teman lihat di form desain penjadwalan ujian ini terdapat beberapa variabel di dalamnya. Ada yang pertama adalah nama matkul, dosen pengampu, tanggal, jam, ruangan, beserta prodi. Dan terdapat beberapa tombol, yaitu ada 4 tombol. Ada tombol keluar, hapus, simpan, dan edit. Dan juga di dalamnya dapat tabel yang berisikan nama matkul, dosen pengampu, tanggal, jam, ruangan, dan prodi. Baiklah, saya langsung saja membuka codingan untuk program ini. Di sini teman-teman dapat melihat ini adalah codingan dari button keluar atau tombol keluar. Tombol keluar ini digunakan ketika pengguna ingin menutup aplikasi saat ditekan. Sistem ini akan mengeksekusi perintah untuk keluar dari program itu secara keseluruhan. Itulah gunanya tombol atau button keluar itu. Jadi inilah codingannya teman-teman. Lalu kita akan balik ke desain, dan di situ saya double klik tombol hapus 2 kali, dan di sini saya sudah pada lampiran atau halaman coding untuk button ataupun tombol hapus. Bisa teman-teman lihat ya. Tombol hapus itu juga digunakan untuk menghapus data yang telah dipilih. Data itu akan dihapus dari database MySQL sesuai ID atau kolom yang dipilih oleh pengguna. Itulah gunanya tombol hapus. Dan inilah codingan dari button hapus ataupun tombol hapus. Bisa teman-teman lihat, ini dia beberapa codingannya. Lalu selanjutnya saya juga akan kembali lagi ke desain, dan saya akan double klik 2 kali tombol simpan. Nah, inilah codingan dari button simpan. Bisa teman-teman lihat, ini yang saya blok itu adalah codingan untuk tombol ataupun button simpan. Sama juga, button simpan ataupun tombol simpan ini digunakan setelah pengguna itu mengisi form. Data tersebut akan dimasukkan ke database sebagai entry baru nantinya. Itu gunanya untuk menyimpan data yang akan kita inputkan ke database MySQL kita. Dan inilah beberapa codingan untuk button simpan yang saya blok layarnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke desain, dan di desain saya akan klik double klik tombol edit, dan inilah codingan untuk button ataupun tombol edit. Ini yang saya blok ini adalah codingan dari button edit tersebut. Dan button ataupun tombol edit itu digunakan saat pengguna ingin memperbarui data yang sudah diubah di form akan disimpan di database MySQL. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ingin melakukan perubahan pada data yang sudah tersimpan, teman-teman bisa klik tombol edit tersebut. Nah, inilah package koneksi
yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu ada beberapa import di dalamnya. Itu gunanya untuk menghubungkan program tersebut ataupun memanggil database kita yang sudah kita buat sebelumnya di MySQL. Jangan lupa ya teman-teman, ini perlu diingat. Dan ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada yang saya blok, ini adalah public jadwal ujiannya. Ini codingan yang juga sangat penting. Ini teman-teman bisa lihat saja ya. Di sini teman-teman dapat melihat ada yang namanya private void tampilkan data. Jadi ini juga sangat penting codingannya untuk dimasukkan ke dalam program supaya data yang akan kita input nantinya itu bisa tampil nanti. Nih, teman-teman bisa perhatikan codingannya ya. Jangan lupa. Dan inilah codingan untuk simpan data. Teman-teman bisa lihat yang sudah saya blok di layar, itulah codingan untuk simpan data. Lalu inilah private void clear formnya. Nah, setelah sudah, kita akan beralih ke koneksi. Inilah codingan koneksi yang sebelumnya telah saya perbuat. Bisa teman-teman lihat beberapa codingan yang sudah saya blok itu, bisa teman-teman lihat lebih detail ya. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan. Jadi fungsi koneksi dalam aplikasi ini adalah untuk menghubungkan program yang telah kita buat di aplikasi NetBeans ke database MySQL-nya. Sehingga pengguna bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data itu sesuai dengan kebutuhan. Tanpa koneksi, aplikasi yang kita buat ini tidak akan berkomunikasi dengan database dan semua fitur akan berhenti bekerja. Jadi, mengapa koneksi itu sangat penting ya? Ya itulah tadi, karena dia menghubungkan data kita itu dari aplikasi ke database MySQL. Jadi ini juga sangat penting. Jadi teman-teman bisa lihat semuanya di sini. Oke, jadi itu sangat penting. Dan teman-teman bisa melihat codingan koneksi itu pada layar yang sudah saya blok tadinya. Nah, setelah koneksi, di sini saya juga akan menambahkan tampilan form baru, yaitu adalah tampilan form login. Mengapa sih saya membuat tampilan form login? Karena form login ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penjadwalan kuliah yang telah saya buat ini. Karena dia menjaga keamanan dan memberikan hak akses itu yang sesuai serta membuat aplikasi ini lebih struktur. Dan inilah beberapa codingan untuk form login, bisa teman-teman lihat. Lalu saya akan beralih pada form design dari form login ini. Inilah desainnya, yaitu di situ ada beberapa variabel. Yang pertama adalah username, lalu password, dan ada satu tombol, yaitu adalah tombol login. Dan inilah codingan untuk tombol login ataupun button loginnya yang telah saya blok sebelumnya. Bisa teman-teman lihat. Jadi apabila semuanya sudah sesuai, langsung saja kita akan pilih debug, lalu kita akan debug file. Nah, di sini username-nya saya akan buat nama saya, yaitu Naila, dan passwordnya itu terserah nih, saya sesuaikan aja dengan keinginan saya. Lalu login, dan itu ada tanda login berhasil, lalu klik OK. Nah, ini kita akan langsung masuk pada form penjadwalan ujian. Di sini saya akan inputkan nama matkuliah rekayasa perangkat lunak. Sebentar. Lalu dosen pengampunya kita isi adalah Muhammad
Yasin. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga untuk tanggal dan jamnya itu dia secara otomatis itu akan terisi ya teman-teman, dan itu sudah kita buat atau kita setel di codingan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi dia secara otomatis saja ya teman-teman. Lalu ruangan push Comnet. Lalu prodinya adalah prodi teknik informatika. Lalu kita klik simpan. Nah, di situ ada pemberitahuan data berhasil tersimpan di database. Itulah beberapa data yang sebelumnya sudah saya simpan. Jadi kita akan klik OK saja, lalu ada muncul. Nah, di sini kita akan klik data, lalu kita klik ruangan, kita klik tombol edit. Data berhasil diedit. Di sini kita akan coba lagi tombol ini, kita akan klik hapus, yes, lalu OK. Maka data berhasil terhapus, dan kita akan klik tombol keluar. Di situ ada muncul yakin ingin keluar, kita klik yes. Maka kita akan keluar dari form penjadwalan kuliah. Nah, inilah database di MySQL kita. Saya akan refreshkan dulu. Nah, secara otomatis data yang di NetBeans tadi itu tersimpan pada database MySQL. Baiklah, kesimpulannya adalah program penjadwalan kuliah yang saya buat ini merupakan aplikasi berbasis Java menggunakan NetBeans yang terhubung ke database MySQL. Dimulai dari form login sebagai pintu masuk utamanya, sistem ini menjaga keamanan dan membatasi akses hanya bagi pengguna yang sah aja. Selanjutnya, melalui form utama, pengguna dapat mengelola data jadwal kuliah seperti menambah, mengedit, menghapus, dan menyimpan data ke dalam database. Keseluruhan dari program ini diharapkan mampu untuk mempermudah pengelolaan jadwal kuliah secara digital, lebih terstruktur, dan lebih aman. Baiklah, itulah tutorial dari saya. Sekian penjelasan tutorial dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas ataupun kurang tepat, saya memohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.